tidak terputus. Ya alhamdulillah di masjid ini termasuk masjid yang bagus acara taklimnya, kegiatan taklimnya. Ya. Kalau ini diikuti kegiatan oleh jamaah di sini, insya Allah ya, ini nggak putus, termasuk masjid yang bagus ya. Jadi insya Allah kita jadikan muta'alim ya. Kalaupun dipanggil Allah, insya Allah syahid akhirat ya. Mudah-mudahan. Untuk selanjutnya mempersingkat waktu karena maghrib itu waktunya sangat sempit, sedangkan materi ini cukup banyak ya. Kemarin terakhir ya, dari kurikulum yang diberikan kepada saya oleh Kang Ustadz Uri, Ketua DKM Masjid ini, yaitu kitab tajwid ini, sekarang kita memasuki kembali lagi berputar ke makhorijul huruf ya. Ini mau nggak mau ya, karena seputar ilmu tajwid yang nggak lebih daripada itu. Jadi 4 perkara: makhraj huruf, sifat huruf, hukum tarkib, riyadatul lisan. 4 objek pembahasan ilmu tajwid. Jadi kita harus paham makhraj huruf, sifat huruf, hukum tarkib yang dari kemarin disebutinnya, ada hukumat, hukum nun sukun dan tanwin dan lain sebagainya. Nah, ini hukum tarkib. Dan juga ada riyadatul lisan. Kita belajar melatih lidah kita. Ya, kita melatih. Karena tanpa latihan tidak bisa. Maksudnya tidak akan tapis. Ya teori doang, kita teori doang tajwid bisa menghafal. Kalau jarang dilatih, kita jarang baca Al-Quran, atau jarang memperdengarkan, ataupun kita bisa tapi jarang ditalaki. Ya. Talaki itu di sini alhamdulillah masih termasuk banyak ustadznya nih. Ya, kita misalkan memperdengarkan bacaan kita dari Al-Fatihah kita, surat-suratan kita dari Anas mungkin sampai Al-Qumu, sampai Al-Duha atau sampai Amma Yatasa'alun selesai, talaki dengan guru kita di sini. Jadi diperbaiki kekurangan-kekurangannya. Nah, untuk selanjutnya kita kembali lagi kepada pembahasan makhorijul huruf. Jadi dulu pernah saya sampaikan makhorijul huruf ini dengan bahasa Arab. Nah ini bukan waktunya lagi, ya. Tidak dalam arti menyepelekan ya. Bukan artinya lagi bagi orang-orang kita yang sudah berumur untuk menghafalkan bahasa Arab ya. Jadi yang saya tulis ini sudah ada bahasa Arabnya. Cuma ini kita sanut artinya saja. Nah gitu ya. Jadi makhraj huruf ini artinya tempat keluar huruf. Ya. Tempat keluar huruf. Ada dikatakan makhorijul huruf artinya jamak, tempat-tempat keluar huruf. Ada sifatul huruf, sifat. Jadi kita tahu letak, tempat, kemudian kita tahu sifatnya. Kadang tempat sama, sifat berbeda. Ya. Itu kan tempatnya sama di Puri Cijambe, tapi sifat rumahnya beda. Alamatnya hampir sama, itu letaknya sama. Ya, tapi beda sifat-sifatnya, rumah ini masih seperti ini, rumah itu seperti itu. Nah ini juga sama dengan huruf ya. Jadi makhorijul huruf atau makhraj huruf ini seluruhnya ada 17 ya. Itu sudah saya tulis ini. Ini nulis paling lama nggak nyampe 5 menit atau 7 menit tadi yang nulis. Sebenarnya singkat. Makhraj huruf itu bukan sesuatu yang sulit, itu bukan. Cuma kadang kesulitan yang saya pahami ini ya kita membawa diri kita untuk mau menghafal gitu sebenarnya. Ini satu. Nah, jadi kita mulailah. Misalkan ada tulisan ini, misalkan kita foto, kita ingat-ingat seminggu satu. Masa iya sih? Makhraj huruf ini ada 17. Sebanyaknya 17 insya Allah lah. Maka kita masih normal 17 ya. Yang pertama dari yang 17 ini, ya, satu dulu semua adalah lubang mulut dan tenggorokan. Ini yang pertama. Jadi keluarnya dari lubang mulut dan tenggorokan. Makhraj huruf yang keluar dari lubang mulut dan tenggorokan ini ada 3, yaitu huruf-huruf mad tabi'i ini. Ya. Jadi fathah menghadapi alif, kasrah menghadapi ya sukun, atau dhamma menghadapi, nah gitu ya. Gitu.
Contohnya ba, nah yang dua harakatnya ba ini bolong nih dari lubang mulut sampai tenggorokan ya, tembus gitu. Ya, secara teoritis ini memang tidak ada otak yang paling eksplisit ya, otaknya di mana, nggak usah lah kita sampai ke situ. Yang minimal ini insya Allah ini bisa semua ya. Ketika kita mengucapkan contoh misalkan ba-nya di bibir, yang panjang dua harakatnya ini di lubang mulut dan tenggorokan. Saya gambarkan biar. Biar ini. Ini ya. Nah, ini dia. Jadi lubangnya sekitar ini. Nah, ini yang pertama ya. Tidak perlu kita hafalkan, insya Allah ini mah kita benar sendiri ya. Kita ba, bi, atau bu, otomatis ini bolong nih dari mulut sampai tenggorokan. Kemudian yang kedua ujung tenggorokan atau bahasa Arabnya aqsal halqi. Ya, tenggorokan paling ujung ya. Jadi kalau kita gambarkan yang menempel dengan dada. Bahasanya abaduhu bima yali sodro, yang paling menempel dengan dada, keluar dua huruf yaitu hamzah sama ha ya di sini. Ha. Jadi batasnya itu sampai sesuatu yang nggak keluar suara. Yang nggak keluar suara namanya dada. Paling cuma kalau orang dikit dalam hati, nah ini keluar suara ya. Kalau diikut secara ini nggak kedengeran ya. Lalu naik sedikit barulah keluar suara. Nah, dua huruf yang paling ujung dari tenggorokan hamzah sama i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a, sama kayak ha ya. Nah, ini buat latihannya itu ya. Ya kan. Kemudian ini langsung aja singkat dulu semua, nanti insya Allah pertemuan depan sekaligus dengan sifat hurufnya ya. Jadi kita biar mengenal makro huruf itu bukan yang sulit, bukan, nggak yang sulit. Mungkin segini doang, tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan. Yang kedua, yang ketiga, tengah tenggorokan, wasdul halqi. Keluar hurufnya ha sama ain. Ha sama ain. Nah, di sini ya. Ha sama ain. Nah, ha sama ain. Ha hi hu ba. Nah, ini dipoles dengan sifat Pak. Jadi ada yang membedakan otak ha sama ha. Makanya kalau kita mengucapkan surat Al-Fatihah, kan di situ setelah ha kecil ketemu ha besar lafaz jalalah. Alhamdulillahi. Nah, ini di sini. Jangan sama sini, yang ini. Alhamdulillahi rabbil. Nah, ini salah. Alhamdulillahi rabbil. Nah, naik turun ya. Nah, ya. Jadi yang ketiga ha sama ain. Kemudian makhraj huruf yang keempat pangkal tenggorokan. Saya kurang paham masalah pangkal. Dalam bahasa Arabnya adnal halqi ya. Aqrabuhu ila fami, yang dekat dengan bibir. Tenggorokan yang dekat dengan bibir yang paling atas. Keluar dua huruf di sini. Ho sama ghain. Ho sama ghain di sini. Dekat sama lidah, ujung lidah, belakangnya. Nah, keluar. Ho ghain. Godi gubak gugon goni gok naminal mudni mati gon goni gok. Ya, ini sikat dulu. Kemudian yang kelima, makhraj huruf di antara ujung tenggorokan dan langit-langitnya. Aqsal halqi itu. Wa ma yuhali min hanakil a'la. Nih, di sini. Jadi saya bentuk misalkan ini gambar sesuai sifat. Ya. Nah, sesuai sifat ya. Buku hurufnya satu, oh ya. Nah, bentuk lidahnya seperti ini para bapak. Ya. Bentuk lidahnya. Ini harus paham nih. Nah ini kop tuh ya, ini kop ya. Kop itu salah satu huruf istiqlah
istilah itu artinya aksol artinya ujung tenggorokannya menempel dengan langit-langit. Ini tasnya itu. Nggak rasakan sama kita. Lidah ngangkat tuh, ujungnya yang belakangnya paling mentoknya. Ini huruf istilah paling tinggi. Kubak, kon. Nah, rasa tuh. Angkat lidahnya, ini ya. Nah, lanjut makhraj huruf yang ke-6 ini adalah makhraj huruf kaf di antara ujung tenggorokan setelah makhraj qaf dan langit-langitnya. Jadi setelah qaf maju ke depan sedikit, ini keluar kaf. Ya, kaf keluar kaf. Ini karakternya berbeda ya. Kalau qaf itu jahar, kalau kaf itu hamas keluar hembusan ya. Keluar angin gitu lah, berjalan udaranya. Nah, nih. Nah ya. Ini gambarnya seperti ini ya. Nah, kalau kaf gambarnya, saya gambar yang banyak terlalu ini sementara dulu ya. Nanti insya Allah kapan kita ini. Nah, kalau kaf ini dikatakan oleh para ulama disebut istilah, enggak disebut istilah karena naiknya lidah ini bainal aqsa wa wasl, di antara tengah lidah dan ujung lidah, maka dia tidak disebut huruf istilah. Jadi kaf juga sama kayak naik lidahnya, cuma yang naik sebelum ujungnya. Nah, ini tengah lidah, ini ujung. Nah, ini di antara tengah dan ujung keluarlah kaf. Ini naik. Nah, bentuk lidahnya kurang lebih seperti ini. Kaki kubak keluar angin ya. Tapi dia tidak boleh berjalan suaranya. Kaki kubak. Ada hembusan. Kalau sukun ada hembusan. Bak. Ini kira-kira ya, ini gambarannya ya. Ini gambaran yang ada di sini dan ini. Ini kaf. Ini lidahnya seperti ini. Jadi ini ada ujung, ini tengah lidah, di antara ujung dan tengah lidah dia mengangkat, menempel dengan langit-langit. Maka dia tidak disebut istilah. Jadi yang disebut istilah itu kalau ujungnya menempel kayak tadi kok. Ini kaf. Makhraj selanjutnya ini adalah was tulisan di antara tengah-tengah lidah dan langit-langitnya. Nah, kalau makhraj selanjutnya tengah-tengah lidah. Jadi tengah-tengah ya, ini ujung, ini tengah ini. Nah, bentuk lidahnya seperti apa? Sama. Bentuk lidahnya ya naik juga sama. Nah, ini ya. Anggaplah ini ekstrim ya, saya gambarkan ekstrim ya. Biar ini ya, sebenarnya nggak seperti ini banget. Nah, gitu. Nah, keluarlah 3 huruf jim, shin, sama ya. Nih, 3 huruf. Jim, shin, sama ya. Naik lidahnya tengah-tengahnya. Ya, sya, ya. Ya, sya, ya. Nah, tengahnya naik tuh. Nah, seperti ini. Jadi jangan kerasa tuh. Jadi lidah itu keras menempel ke atas. Jadi tapi tengahnya ya dilatih sama kita. Jadi nah sama syashi syubash. Nah, jadi nah sama ya. Ini was tulisan 3 hurufnya. Jim, shin, sama ya. Selanjutnya, makhraj huruf yang 8 di antara salah satu 2 sisi lidah dengan gigi geram atas, huruf dot ya. Huruf dot. Jadi kalau huruf dot itu ini adanya di pinggir lidah. Jadi di samping sini. Nah, ini kita anggap ada gigi geraham dari sini. Ini gigi rubahnya, ini gigi taring. Ini geraham semua di sini geraham. Nah, letaknya berarti pinggir-pinggir sini nih. Ini menempel di sini. Nah, bentuk lidahnya dia huruf itbaq, ya. Huruf itbaq. Dot itu huruf itbaq. Itbaq itu artinya ujung lidah dengan tengah-tengahnya menempel ke atas. Bentuknya seperti ini maksudnya. Oh, di sini nih. Nah, makanya sisi-sisi lidahnya naik ke sini nih. Nah, antara ini dengan gigi ini, bentuk seperti ini Pak. Jadi tengahnya ngangkat, ujungnya ngangkat. Ini disebut itbaq namanya. Ya,
seperti ini. Keluar huruf dot. Nah, sini nih antara ini sisi lidah, dari sini sisi lidah naik sini dengan gigi atasnya enggak ada gigi nih, gigi yang di samping kita nih. Nah, paling mudah mengucapkan dot ini adalah sebelah kiri ya, asalnya. Nah, kalau di buku ini kanan, tapi kalau di kitab kiri. Makanya ada bahasa orang yang paling sempurna mengucapkan huruf dot ini adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Beliau bisa mengucapkan dari dua sisi. Jadi beliau tidak sebelah kiri doang, dua-duanya kanan kiri. Bro, susah kita angkatnya. Bro. Jadi kiri kanan menempel dengan belakang. Bro. Nah, ini Rasul. Kilnya atau satu pendapat lagi Sayyidina Umar yang paling menyamai mendekati dengan Rasulullah cara mengucapkan dotnya. Ya. Jadi bisa dua sisi, janibain, dua sisi, dua sayap. Dua sayapnya menempel ke belakang. Nah, kalau kita kan sebelah nih. Nah, biasanya paling mudah kata para ulama paling sebelah kiri. Seperti ini. Ya dot ya. Bro, angkat aja. Lidahnya diangkat dari ujung belakang sampai tengahnya diangkat. Bro. Nah, walau berat. Ini termasuk paling sulit-sulitnya pengucapan huruf di antara 28 huruf hijaiyah ya. Ini yang paling sulit, dot ya. Maka dilatih sama kita. Do itu bas dot naminal mutlimati dong tapi terus sedikit tambahan nanti di sifat huruf akan ketemu mengucapkan dot ini salah satu sifat hurufnya tawil ini artinya panjang. Jadi mengucapkan huruf dot satu ini lebih dari satu harakat, tapi jangan sampai dua harakat. Jadi beda mengucapkan dot dengan mengucapkan tak. Kalau tak segitu, kalau dot nggak bisa. Bro harus ganti gitu. Bro nggak bisa. Dot segitu nggak bisa. Ya makanya mengucapkan satu hurufnya lebih dari satu harakat. Ya, tapi tidak boleh melebihi dua harakat. Ya. Ini dot. Selanjutnya makhraj selanjutnya di antara dua sisi lidah setelah makhraj dot dan gusi gitaring ketemu gitaring. Ini makhraj lam ya. Nah gitar ini seperti kemarin dulu nih. Jadi, nah makhrajnya di mana? Di antara dua sisi lidah. Jadi dua sisi lidah. Gitu ya. Nah, hapus dulu yang lain, yang mudah. Nah, di sini, ini gusi ini Pak, ini gusi ini. Kan ini giginya. Maaf ya tadi salah ini ya. Ini gusi semua gusi di sini. Nah, sini gigi kan, ini gigi taring. Nah, sini. Nah, orang ini gusi dari gigi taring ketemu gigi taring kan muter ya, muter situ. Nah, dari sini. Nah, udah gampang, kita bayangin aja. Ini sini. La. Jadi makhraj yang paling lebar ini lam. Usaha paling lebar. La. Ya, ini. Ini dengan gusi dan gitaring ini muter. La. Makanya ketika ucapan alhamdulillah naik ini yang lidahnya. Ini berapa? Nah, sama dengan cara kita mengucapkan lafaz jalalah Allah. Makanya kan dulu pernah diulang banyak di kampung yang salah mengucapkan lafaz Allah. Ya karena yang mungkin nggak belajar juga ya. Jadi Allah ini kan dibentuk dari lafaz jalalah. Allah. Nah, misalkan di sini tidak ada wawu ya. Tapi banyak orang-orang kampung yang ngucapin Allah, kayak wawu, dua bibir, Sedangkan lam ini makhrajnya apa di sini Pak ya? Jadi yang cekungan lidah nih ketemu dengan gusinya yang atas nih.
al Allah. Nah itu makhrajnya harus tepat. Jangan Allah, kalau au dua bibir. Allah. Nah ini tempat banyak ya. Allah. Jadi w, jadi bukan Allah, bukan L ya. Tapi Allah gitu. Allah. Ini yang salahnya di sini. Jadi wow di sini. Ya. Lam. Nah, biar tepat bagaimana makhrajnya pasti dengan kita. Jadi setelah do di sini lam, l, la, Allah. Qul huwallah, jangan qul huwallah di bibir. Ini huruf nih. Huruf di antara dua bibir, waw nih. Qul waw. Ini salah, tapi lam ya. Lam itu di dua sisi lidah setelah makhraj dot bersamaan dengan gusi atasnya, yaitu gusi gitaring ketemu gitaring paling gampang ya. Ketemu gitaring. Kalau bahasa Arabnya nih, kalau yang anak-anak kita mau belajar sebenarnya tuh ma baina hafatai lisan ma'an ba'da makhrajidot wa ma yuhadi wa ma yuhadihi minal lisate ayat hatil asnani ya. Tanya macam ini. Jadi cara mengucapkan lafaz Allah kan ini tepatkan makhraj lamnya di sini. Jangan sampai jadi di bibir ini kalau kita nggak memahami makhraj kadang-kadang Allah Tuhan kita Nah, kelihatan pada mengucapkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu, ini kasar. Qul huwallahu, bukan waw kan? Qul huwallahu, ini lam. Iya, nggak ada. Nah ini contohnya. Qul huwal. Wanya iya, wanya wow, tapi lamnya di sini. Lam nih. Huwal. Tapi ditafhim, ditebalkan. Artinya ditafhim, lidahnya diangkat ke belakang atas. Tidak belakangnya. Jadi huruf tafhim menurut para ulama ini adalah bagian dari huruf istiqlal. Artinya ujung lidahnya angkat ke atas. Qul huwallahu, rasanya kita tidak belakang angkat. Qul huwallahu. Lam itu pada dasarnya lidahnya nggak angkat. Cuma kalau tafhim seperti roh, kalau tafhim maka secara otomatis lidahnya jadi angkat ke atas di sini. Ya, nanti prakteknya. Ini sementara saya sampaikan dulu. Jadi yang 17 ini biar kita jangan sampai terlalu keder gitu. Tuh 17 ini bukan yang sulit gitu ya sebenarnya. Kita hafalin dulu ini aja secara teoritis gitu. Ada gambaran, insyaallah gitu ya. Jadi lam. Perhatikan qul huwallah, jangan sampai qul huwallah. Ini banyak ya. Qul huwallah, enakan huwallah, padahal wow, enggak kasar. Padahal balikin ke lam, makhrajnya di sini. La qul huwallah. Allah dengan Allah gitu ya. Nah, pahamnya satu. Oke, kita lanjutkan lagi. Makhraj huruf selanjutnya yaitu nun. Di mana nun di antara kepala lidah dan gusi gigi seri atas, gampang. Nun ini, nah kita buang, kita ini udah terpakai lagi. Ya. Ini anak gigi seri, ya. Ini gusinya ya, ini gusi, ini gusi gigi seri, gusi kesini, gusi semua, saya angkat karena nggak perlu. Nah, di antara kepala lidah dan gigi seri atas. Nah, berarti kalau ini terlalu jauh ya bentuk mulutnya. Nah, berarti gini. Nah, gitu. Nah, ini kepala lidah ya, ini gusi. Nah, keluar huruf nun. Jadi maaf, ujung ini bertemu dengan gusi ini nih. Tapi bagian dalam ya. Nani nuban nunan
naminal munni namina. Ini perlu latihan. Karena kadang-kadang ketika kita mengucapkan misalkan kalimat guna, innallaha misalkan, innallaha misalkan. Terus innallaha wa malaikatahu ya, sampai selesai. Innallaha. Nun yang ditasydid oleh hamzah ini dibacanya guna. Hamzahnya ada di sini. Nunnya ada di pangkal hidung. Maaf nih, nanti mahal huruf yang selanjutnya di yang ke-17. Nah, suara nun ditasydidnya keluar dari sini. Dari hoisum ya. Nah, nanti yang ketemu di sini. Nah, di sini masuk ke dalam. Tapi ketika dia dipatah, kebalikan lagi ke makhraj asalnya di antara kepala lidah dan gusi gigi seri atas. Inna, balik lagi. Innallaha. Nah, ini kebanyakan karena kita nggak lambat, jadi bacanya naknya ini dibaca di sini juga. Innallaha. Nah, ini yang sering. Makanya kita kembalikan harus cepat. Balik lagi. Innallaha. Ini yang perlu dilatih itu. Yang kita perlu lihat tulisan seperti itu. Di rumah kita baca-baca gitu. Ada kita dengar sepanjang, ada saatnya kita melatih bacaan sedikit aja. Ya. Sedikit, tapi memang diperhatikan, ini kurang gini nih. Nah, gitu ya. Innallaha, ini ya. Inna masih di dalam nih, masih digunakan nih posisi isu. Harus kembali lagi ke sini. Nih ya. Inna ni nu. Nah, di sini nih. Ini gusi ya, gusi gigi seri itu maaf yang baiknya nih. Di seri ini. Ni nu. Masuk ke hidung, ke pangkal hidung. Innallaha, balik lagi. Innallaha. Nah, ini yang salah ya. Ini yang sering banyak kejadiannya. Nah, untuk selanjutnya makhraj huruf ro. Ro mah insyaallah mudah ya. Ro ini di antara kepala lidah dan punggung lidah dengan gusi gigi atas. Jadi kalau ro ini punggung, ini kepala, ini punggung ya. Nah, jadi karena dia sifatnya bergetar, tikror, maka dia bergetar ke bawah, ke atas, dua kali gerakan. Rok. Nah, maka punggung dengan ini, nah punggung di sini nih. Punggung itu punggung yang dimayali rosahu gitu. Sini berarti bukan punggung di sini ya, tapi punggung yang di sini yang dekat ya. Nah, lagi kita gambarnya biar jelas. Nah, ini kepala, nah ini punggung semua ya sampai sini. Tapi yang dimaksud punggung yang menempel dengan kepala, tapi di sini. Nah, ya lebih kurang lah. Keluar huruf ro, dia bergetar. Nah, kepalanya sama atasnya dikit. Nah, dengan gusi atas. Rok. Rori rubah ruror nabinal murti mari roni ro. Roni ro. Nah, tukro ya. Jangan terlalu melebar. Selanjutnya lagi makhraj huruf di antara punggung lidah dengan akar atau dasar gigi seri atas. Jadi punggung lidah yang tadi ini nih, punggung lidah kita hilangkan kepala lidahnya. Biar ya. Jadi sini nih, Pak nih. Saya kasih gambarnya. Dengan apa? Akar gigi seri atas. Disebut akarnya aslus sanitaini ulyain itu adalah pertemuan antara ujung gigi dengan gusi. Sebagian ulama menafsirkan nisfulisah. Jadi sebagian daripada gusi, bolehlah karena sulit membedakannya. Ya, jadi ini bentuknya seperti ini, kita rubah. Nah, jadi seperti ini. Nah, maaf.
Nah, gitu. Nah, ini di sini nih. Jadi antara ini nih. Nah, ini kepala lidah, punggung lidah dengan akarnya nih. Ini gusi, ini gigi. Nah, ini pertemuan ini disebut akar atau dasar ya. Sini. Ta, dal. 3 huruf ini kita ucapin untuk ta, to, dal. Ya. Cuma beda sifat doang nanti di sifat ya. Kalau untuk to, ini lidahnya mengangkat ke atas. Jadi kalau untuk to nanti ucapnya ke atas nih. Ini bentuknya ke sini nih. Nah, ini untuk to ya. Kalau untuk dal sama ta, ini sama ke bawah ya. Nah, jadi ini untuk to. Kalau ini untuk dal sama ta ya. Gitu. Ya. Jadi gambarannya, ini gambaran aja nih. Gambaran dulu. Jadi untuk makhraj yang ke-12 di antara punggung lidah ya dengan akar gigi seri atas ya. Ma baina dorel lisan lima yali rosahu wa aslu sanitaini wa asli sanitaini ulyaini keluar 3 huruf ta, to, dal. Ya, ta, to, dal. Jadi bentuk-bentuknya seperti ini. Ini sih gua harus kita bahas dulu lah. Depannya aja yang penting mah ininya. Di sini nih. Jadi depannya lidah, ini punggungnya sedikit nih yang nempel dengan akar gigi center. Tak terasakan, ucapin tak, 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 tapi bantu tangkan tak naminal mut limati tangkanita. Nah, berarti, sama, tok ini harus di sini, tok, meskipun ini lidah yang terangkat. Itu bang toni naminal muslimati tonito ini nanti kan ini nggak perlu suara bagus, yang suara bagus kelebihan cuma kita yang penting mendekati lah gitu, jadi makhrajnya tepat gitu ya. Kalau suara mah apa, karena kan nggak tuntutan itu khususnya orang yang kasih kelebihan. Ya, terus selanjutnya saya sampaikan semua dulu. Makhraj huruf di antara kepala lidah dan di antara lembaran gigi seri atas. Nah, kalau sekarang ini huruf nih, ya. Nah, saya ulang lagi gambar ini ya biar jelas. Ini bagus boleh sekarang nih. Nah, ini gusi ya, nah gusi ini gigi seri atas. Nah, sekarang itu makhraj hurufnya di antara gini Pak, ya. Ini kepala lidah, ini di antara lembaran gigi seri atas bagian dalam. Jadi maaf ini di depan, lembarannya bagian belakang, ya. Jadi tapi nggak bersentuhan ya. Yang paling dekat bersentuhan ini adalah zai, ya, zai, ya, zai. Shin shot lebih jauh lagi, shot paling jauh. Ya. Nah ini ya. Jadi di antara kepala lidah dengan lembaran gigi seri atas nih yang ke-13 nih. Nah, untuk shot ini paling jauh jaraknya. Jadi kalau shot ini kalau digambarkan karena dia infrak, lidahnya ke atas, ini yang mundur sedikit ya. Nah, jauhan dikit lah. Tapi dia naik ke atas nih ke sini. Nah, lidahnya. Nah, gitu. Ini shot nih. Nah, dari jauhan. Shot. Nah, yang paling dekat zai, hampir dekat, hampir nempel. Ini ya, zai. Nah, tapi di antara ketiga huruf ini, yang paling saya garis bawahi huruf jaya. Hati-hati mengucapkan jai, karena jai ini hurufnya, makhrajnya di antara kepala lidah dengan lembaran gigi atas, sifat hurufnya jahar. Jahar ini jangan sampai keluar hembusan. Tetapi di sisi lain sifat hurufnya sopir. Sopir itu ada desis suara. Kayak kita ucapin bismillah, nggak ada bis. Kayak kita mengucapkan sholat, ihdinas, ada bunyi desis lah. Ihdinas, zai juga sama. Ada tuh, tapi
kalau tangan kita dikedepankan sini jangan sampai ada hembusan. Idza zulzilat, jangan sampai idza zulzilat. Nah, sering nih. Jadi kalau kita penekanannya terlalu kuat, suka ada anginnya tuh. Idza zul, enggak boleh. Idza penanganannya khusus lah. Idza zulzilatil ardu jangan anginnya tuh. Zilzalaha. Jangan sampai idza zulzilatil zul. Oh, keluar angin tuh. Hati-hati ya. Baik, nggak apa-apa, ini nanti kita bahas lagi di bab sifat turun. Yang penting kita paham dulu skala letak. Jadi sebut kepala lidah itu sini dengan lebaran kisah atas. Keluar 3 huruf short, sin, zai. Ya. Short, sin, zai. Misalkan kayak zai. Zazi, zubat, zuzam, zanijat, naminal muslimasi, zanija. Kalau sin, sasi, subas, susang, sanis, ada sanisas, naminal muslimasi, sanisa. Ya, kalau terus yang selanjutnya makhraj huruf di antara punggung lidah dan kepala gigi seri atas. Nah, ini yang ke-14. Punggung lidah dengan kepala gigi seri atas keluar 3 huruf, ya. Ini. Nah. Berarti punggung lidah seperti tadi. Nah, ini di sini, Pak. Nih. Ya. Ini kepala lidah, ini punggung. Keluar 3 huruf. Sa, dal, mazo. Misalkan. Sa, dal, sama zo. Nah, gitu. Sa paling keluar. Da kedalaman. Do paling dalam. Ya. Jadi do kelihatannya sedikit banget. Sa, ucapin sa. Sa. Keluar lidahnya. Sa. Safi subah susang sanisa naminal muslimasi sanisa gitu. Sa itu paling nampak. Jadi kalau kita lihat di kaca, sa itu bibirnya benar-benar ada keluar gitu. Nah, naik ke dalam sedikit ada kelihatan. Ini za, ya. Jadi zubat zudang zanidat naminal muslimati dan zanidat allazi, jangan allazi ya, allazi yuwaswisu fi syu allazi gitu ya. Oke, perhatian tuh, ya jangan sampai keluar angin seperti tadi ucapin allazi, pernah saya dengar tuh sirotol lazina. Nah, ini salah. Ini berarti udah jauh, makanya tempelin aja di sini. Ini nempel nggak apa-apa ini. Ini pisau nggak apa-apa. Allazi, pasti suaranya akan kemana-mana. Allazi. Kalau allazi itu pernah dengar gitu. Sirotol lazina. Nah, nggak apa-apa, emang perlu latihan aja. Ada zo, kalau zo lebih dalam lagi. Jadi hampir nggak kelihatan dikit doang kelihatannya karena dia sifatnya itba. Untuk zo ini sini berarti dia ini punggung lidah. Nah, ini ke atas. Nah, ini zo nih. Nah, ini kepala lidah, punggung kan dia kelihatannya sedikit doang. Kalau ini bibir, di sini bibir kelihatannya dikit doang. Zo. Angkat lidahnya belakang. Zo. Shadaqallahul azim. Angkat azim. Angkat ini ya lidahnya. Ya wajib ya, itbaq. Tengah sama ujungnya diangkat. Azim. Zo. Nah, azim gitu. Zo. Jadi ngucapin zo, sebelum shadaqallahul azim yang ini. Shadaqallahul azim.
angkat ini ya, belakang azim. Dot. Ini. Dot. 14. Ini. Atasnya. Oh ini. Dot. Ini dot. Ini dot. Ini dot. Kalau dot ini ucapin dot ya, kepala dolin tuh, walau dot. Nah, kalau ini dot, tak, to, apa? Shodot, to, dot. Nah, kan gini kan. So, kan kalau dijajah ini misalkan dari shot, dot, to, dot. Ain kesininya harus sampai selesai ya. Nah, itu ya. Dot, nazok. Ya, sifatnya ada yang sama ini. Lidahnya diangkat. Cuma letaknya berbeda. Kalau ini di pinggir lidah dengan gerakan atas. Do. Kalau ini di depan. Ya, punggung lidah dengan geser atas. Kelihatan di sini nih. Do. Bisa ya? Ya, alhamdulillah. Dikit lagi. Ke-15 di antara bibir bawah bagian dalam dengan gigi seri atas. Ini huruf Fa ya. Hati-hati lupa ya, ngucapin Fa. Orang Sunda terutama sering Fa harusnya Fa ya. Sekali lagi untuk Fa, gigi seri atas dengan bibir bawah. Fa ini ya, gigi seri atas dengan bawah. Fa. Nah, terakhir yang ke-16 antara dua bibir. Ini apa? Ba, mim sama wawu. Ba di antara dua bibir. Insyaallah gampang itu. Yang terakhir khaisun. Di ujung hidung yang tadi di sini. Ini huruf-huruf ikhfa, huruf guna yang tadi. Nahannya itu di sini keluar hurufnya. Innallaha atau kuntum. Ini digunakan semua di atas. Kuntum. Ya, wallahu a'lam ya. Jadi ini sekedar pemaparan ya. Jadi yang perlu kita tangkap ini aja sebagai dasar. Ini kan ada 17. 17 ini bukan hal yang sulit. Kalau kita misalkan ada kemauan, kalau misalkan tapalin 1, 2, saya di sana kamu bukan kamu ya orang juga sih ngajinya. Ya terus dalam setahun itu baru hafal lah, sedikit kan dipaksain gitu. Insyaallah gitu. Nah, insyaallah ya, karena memperbaiki atau membetulkan bacaan Quran itu adalah kewajiban. Sampai mana tidak ada kesempurnaan bagi kita semua. Paling sempurna ini baginda Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqan wa khuluqan. Itu ada di Nabi ya. Kita mah enggak mungkin nyampe, tetapi berusaha adalah kewajiban ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan karena terlalu panjang. Ya, mohon maaf apabila ada kurangnya. Wa aqulu billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu Muhammad Rasulullah.